sama eh, semua gitu ya. Nah sekarang bagian aku gitu. Oke, jadi kita kenalan dulu ya biar kita saling kenal. Oke, nah salam kenal semuanya. Nama aku Zia Nazaliah Aini Syifa. Boleh panggil Kak Zia atau bebas lah. Tapi teman-teman emang selalu manggil Zia gitu. Kak Zia aja. Tuh. Terus aku asalnya dari Universitas Pendidikan Indonesia atau UPI. Tahu kan UPI di Bandung ya. Gitu. Terus aku dari jurusan Pendidikan Biologi. Sekarang sedang menempuh semester 6. Jadi dulu aku tuh angkatan 2020 gitu ya, angkatan corona. Kalau orang-orang nyebutnya itu angkatan corona gitu. Nah, aku dari Bandung juga. Terus fun fact-nya, ini pengen nyeritain sih gitu ke teman-teman semua. Kalau dulu aku pernah ikut UMPTKIN 2020 gitu ya di UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Waktu itu tesnya masih online, jadi aku ngerjainnya di rumah aja gitu. Karena lagi pandemi ya, corona. Terus alhamdulillah aku lulus jurusan pendidikan biologi gitu dulu waktu ikut UMPTKIN. Tapi waktu itu aku nunggu kelulusan SBMPTN dan alhamdulillah juga lulus di UPI gitu ya pendidikan biologi. Jadi akhirnya memilih UPI kayak gitu sih latar belakangnya ya secara singkat gitu. Itu perkenalan dari aku gitu. Jadi salam kenal semuanya. Aku di sini sebagai mentor biologi dari Muda Bermakna akan apa ya sharing lah. Jadi anggap aja sharing gitu ya. Soalnya aku juga masih sama-sama belajar gitu ya tentang materi biologi yang akan aku sampaikan nanti gitu. Tuh. Nah, selanjutnya sebelum masuk ke pematerian, aku pengen kenalan dulu nih sama adik-adik kalian semua gitu ya. Dari mulai nama, asal, terus jurusan sama universitas impian, sama alasan atau motivasinya. Mau aku tunjuk atau mau siapa yang mau gitu? Sekitar 5 sampai 10 menit lah. Ayo siapa yang mau? Tunggu nih. Satu, dua, tiga. Oke, gak ada ya. Aku tunjuk aja deh yang terlihat di aku. Tadi yang jawab salam dari aku nih, Jabal Nuras. Silakan Dik. Kenalin, terus asal sama ini. Kenalan. Kameranya nggak aktif nggak apa-apa kan kak? Oh ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kalau nggak bisa. Oh iya, teman-teman, kalau misal pada bisa on cam, yuk on cam yuk. Biar kita saling kenal gitu, biar bisa tahu mukanya. Oke, langsung aja. Oke, sebelumnya terima kasih kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Jabal Nur Asgari, asal saya dari Makassar, Sulawesi Selatan. Wah, Makassar ya. Oke. Terus jurusan sama universitasnya apa impian kamu? Jurusannya itu rencananya sastra dan bahasa Arab kak. Kalau Oh, universitas di Universitas Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga. Oke, alasannya apa tuh pengen sastra Arab? Eh, Pengen aja. Pengen aja. Oke, oke. Gak apa. Mungkin belum itu ya, belum apa menggali lebih dalam gitu ya. Tapi keren kok keren. Oke, semoga impiannya tercapai ya, Jabal Nur. Panggilannya Jabal atau apa? Ya, Oke, semoga tercapai ya. Amin. amin. Kasih banyak ya. Salam kenal, Jabal. Aku pengen yang cewek sekarang. Siapa ya? Ya, aku kelihatan ada Liana. Boleh, halo Liana. Oh, ya Kak. Halo, boleh yuk kenalan yuk. Bisa on cam nggak? Atau belum bisa? Eh, Kalau bisa boleh on cam. Biar tahu gitu. nama Kalau Riana. Nama saya Riana Sia Kak. oke, asalnya? Palembang, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan. Oke. Jurusan sama universitasnya apa yang pengen kamu mau? Jurusan PBA, Apa Universitas itu PBA? UIN Raden Bahasa Arab Fatah, ya? Palembang.
Iya, Oh, oke. UIN ya berarti universitas. Oke. Alasan sama motivasinya apa? Pengen milih itu, jurusan sama univ. karena Al-Quran sama hadis kan dari bahasa Arab ya, Kak. Ya, Kalau betul. kita ngambil bahasa Arab kan lebih mudah untuk memahaminya. Masya Allah. Keren banget alasan dan motivasinya. Oke, semoga impiannya bisa tercapai ya, Liana. Keren banget. Hmm. Oke, makasih ya. Salam kenal. Ya, Kak. Oke, yang lain ada yang mau gak? Mungkin ada gak yang pengen ke kayak Univ PTN gitu, nggak UIN gitu? Ada gak? Di sini ada gak? Atau emang semua UIN ya? Oke, kayaknya semuanya pengen ke UIN ya. Aku pengen pilih satu orang lagi deh sebelum ke pematerian ya. Siapa ya? Ada Zahra Tunisa. Halo, Zahra Tunisa. Halo, Kak. Halo, silakan kenalan. Bisa on cam atau enggak? Nggak Kalau bisa. bisa on cam. Oh, belum bisa ya? Oke, gak apa-apa. Jadi nama saya Zahra Tunisa, domisi di Banjarmasin, Kak. Masih oke. Jurusan sama universitas impiannya apa? Di UIN Antasari Banjarmasin. Oke. Jurusannya? PAI, Pendidikan Agama Islam. Ah, Masya Allah. Alasan motivasinya apa? Nggak apa-apa sih, Kak. Kan berasal dari pondok, jadi pengen aja gitu. Hmm, jadi sekalian lanjutin gitu ya? Ya, insya Allah. Oke. Amin, semoga tercapai ya, Zahra. Amin. Makasih, Kak. Sama-sama. Oke. Mungkin itu ya untuk kenalannya gitu ya untuk teman-teman. Jadi kebanyak emang mostly UIN ya, pengen ke UIN gitu. Terus jurusannya juga Masya Allah Arab semua ya, ada sastra, teknik pendidikan dan lainnya. Jadi aku karena MPTKN kan bentar lagi ya, bulan depan bukan sih. Jadi semangat aja buat adik-adik semua gitu ya untuk menggapai jurusan dan universitas impiannya gitu dengan belajar giat gitu ya. Amin. Oke, mungkin buat yang lain bisa di next time ya kita kenalannya gitu. Kita langsung apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, jadi hari ini kita akan mempelajari tentang virus. Mungkin teman-teman semua udah belajar ya virus di SMA gitu ya, apalagi yang memang jurusannya dari IPA gitu tentang virus gitu. Di sini kita akan mempelajari outline-nya itu ada pengenalan tentang virus, kemudian struktur virus, sama fungsi virus. Jadi di pertemuan pertama ini ada tiga subbahasan gitu ya. Seperti itu. Di sini ada yang udah tahu belum? Aku mau nanya dulu deh, virus itu apa sih gitu? Coba di chat aja, ditulis ya. Virus itu apa sih yang kalian tahu gitu? Lanjut nih. Kalau ada yang mau speak up, atau aku tunjuk. Boleh di chat, ditulis aja di chat ya. Aku tunjuk deh, ini ada, tadi Siti ya bilang katanya daftar UTBK. Oh gitu, oke, semangat ya Siti. Coba Siti bisa on mic. Halo, Halo, Kak. halo. Oh iya, by the way, UTBK mau apa tuh Ambil jurusannya? gizi, Kak. Oh Gizi, wih keren. Di univ mana nih? Universitas Negeri Makassar. Berarti dari Makassar ya? Iya, Kak. Wih, oke, semangat ya. Semoga bisa tercapai gitu. Oke, Siti, aku pengen nanya nih, menurut kamu virus itu apa sih? Sepengetahuan awal kamu aja gitu, yang pernah dipelajari. Virus Ya, virus itu apa? Halo, Siti.
Halo, Ya. Jadi menurut kamu virus itu apa? virus itu mikroorganisme patogen, Kak, yang hanya bisa bereplikasi di dalam sel. Oke, bagus. Oke, makasih ya Siti jawabannya. Ya, benar ya. Tadi kata Siti, virus itu mikroorganisme patogen yang hanya bisa hidup ketika ada di sel inangnya gitu. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Kita lanjutkan. Nah, mari kita mengenal virus. Tadi kan ini ada pertanyaan kalau makhluk virus itu tergolong makhluk apa sih? Soalnya mungkin adik-adik semua gitu ya udah tahu kalau virus itu masih diperdebatkan gitu. Itu makhluk hidup atau enggak sih gitu. Nah, seperti virus corona ini ya yang kemarin sedang booming gitu ya dari tahun 2019 lagi booming pandemi gitu. Nah, ini virus corona juga ini termasuk virus gitu ya. Kayak gitu. Mari kita lihat apa sih virus itu. Mungkin aku pengen tahu deh teman-teman menurut kalian semua virus itu hidup atau enggak? Boleh di chat ditulis hidup atau enggak gitu. Aku tunggu sampai 9:24. Menurut teman-teman virus itu hidup. Oke, dari Jabal hidup. Yang lain hidup atau Hidup, enggak? Kak, karena bisa memperbanyak diri. Oke, dari Siti hidup ya. Yang lain? Oke, Zahra hidup. Nihla hidup. Oke, berarti menurut teman-teman semua hidup ya. Oke, mari kita lihat. Nah, jadi apa ya? Dari sejarahnya gitu ya. Para peneliti itu dulu menganggap virus ini itu zat kimiawi biologis karena virus itu berasal dari kata Latin ya teman-teman. Virus itu dari kata venom. Venom itu artinya racun. Nah, jadi dulu itu para peneliti menganggapnya seperti itu. Nah, kemudian ada kesamaan antara virus dengan bakteri gitu sebagai bentuk kehidupan sederhana gitu. Karena virus ini emang susunannya itu partikelnya itu masih sederhana gitu ya, sama dengan bakteri gitu. Terus tadi seperti yang sudah disebutkan Siti di awal bahwa virus itu tidak dapat bereproduksi di luar sel inang ya. Gitu. Jadi mereka hanya bisa bereproduksi di dalam sel inang. Jadi para peneliti menyimpulkan bahwa virus itu masih berada di wilayah abu-abu. Maksudnya apa? Maksudnya virus ini masih diperdebatkan gitu antara bentuk kehidupan dan zat kimiawinya. Zat kimiawinya mendukung untuk virus itu dikatakan makhluk hidup, sedangkan bentuk kehidupannya enggak gitu. Jadi para peneliti menyimpulkan untuk menyebut virus sebagai apa ya mikroorganisme yang menjalani kehidupannya itu sebagai hidup pinjaman. Kenapa disebut hidup pinjaman? Karena tadi itu virus itu cuma bisa bereproduksi di dalam sel inang gitu ya. Jadi disebut hidup pinjaman kayak gitu. Jadi virus hidup atau tidak bisa jadi hidup atau enggak gitu. Jadi hidupnya itu ketika berada di dalam sel inang gitu bisa hidup. Dan ketika di luar sel inang dia mati kan, maksudnya enggak aktif gitu. Kayak gitu ya. Oke, lanjut. Oh ya, sebentar. Oh ya, teman-teman semua bisa sambil nyatet ya. Siapkan alat tulisnya. Aku lupa ngingetin. Jadi sambil nyatet gitu. Nanti PPT-nya juga bakal dikirim. Oke, nah. Jadi kita mengenal dari sejarahnya dulu ya. Itu. Jadi virus ini awalnya itu dari penemuan adanya penyakit mosaik tembakau. Mungkin teman-teman udah tahu juga ya, ini sering dibahas banget penyakit mosaik tembakau, di mana penyakit ini itu menghalangi pertumbuhan tanaman tembakau gitu, dan menyebabkan si daun tembakau ini bertotol-totol gitu, kayak mosaik ini nih, kayak kuning-kuning ini yang bisa dilihat oleh teman-teman gitu ya di gambar. Nah, kemudian ahli botani Belanda itu Martinus Bijzenrijk melakukan percobaan bahwa dan menunjukkan gitu hasilnya bahwa patogen itu hanya bereproduksi dalam sel inang yang terinfeksi. Nah, jadi si Martinus ini melakukan penelitian dan menemukan gitu bahwa si penyakit dari tanaman tembakau ini itu hanya bereproduksi dalam sel inangnya gitu, dalam sel inang si tembakau ini gitu. Dan ukurannya itu jauh lebih kecil dari bakteri. Soalnya sebelum si Martinus ini banyak peneliti menganggap ini ulah bakteri gitu. Nah, si Martinus ini menganggap itu salah gitu, bukan bakteri.
Kemudian dikonfirmasilah oleh ilmuwan Amerika, namanya itu Wendell Stanley, yang mengkristalisasi partikel penginfeksinya dan ditemukan bahwa penyakit ini disebabkan oleh virus. Nah, gitu. Nah, bisa dilihat ya oleh teman-teman, virusnya ini seperti ini ya bentuknya tuh. Namanya itu tobacco mosaic virus, di mana virusnya itu memiliki kapsid helix dengan bentuk keseluruhan seperti batang kaku. Jadi kayak gini. Terus ini tuh termasuk virus RNA karena asam nukleatnya itu em, RNA ya gitu. Tersusun dari RNA kayak gitu. Oke, kalau aku ceritakan ngomong aja ya teman-teman gitu. Oke, ini jadi sejarahnya seperti itu ya. Berawal dari penyakit mosaik tembakau, kemudian ditemukanlah virus gitu ya. Dikenalkan itu adalah virus oleh virus. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, jadi gimana sih ciri dan karakteristik dari virus? Oke, tadi aku udah beberapa ya sebutin beberapa hal gitu ya dari tadi ciri dan karakteristiknya. Jadi virus ini berasal dari bahasa Latin venom yang berarti racun. Tadi yang udah aku sebutkan ya, begitu. Nah, virus ini berukuran ultra mikroskopis, di mana hanya ukurannya itu 28 sampai 200 nanometer. Jadi kecil banget. Beneran kan pengalaman aku juga ya pernah bakteri aja kayak benar-benar susah gitu apa kecil dan harus pakai mikroskop dan tidak berwarna, apalagi virus itu virus yang lebih kecil dari bakteri kayak gitu, jadi emang harus pakai mikroskop elektron ya kalau virus itu gitu. Terus organisme non seluler itu artinya virus ini tidak memiliki struktur sel gitu ya, struktur seluler. Kan kalau manusia itu memiliki kayak ribosom, terus punya nukleus, punya retikulum endoplasma lain. Nah, virus itu enggak gitu. Jadi disebutnya non seluler gitu karena enggak punya struktur sel. Disebut parasit obligat. Apa ini? Nah, maksudnya itu parasit obligat itu virus itu hanya bisa hidup di sel inangnya tadi. Jadi dia itu bisa bereproduksi ketika menempel di sel inangnya gitu. Nah, parasit obligat ini artinya menyebabkan penyakit juga gitu sebagai parasit gitu ya untuk tanaman atau sel yang dia hinggapi. Tuh. Terus tubuh disusun oleh asam nukleat DNA atau RNA dan protein. Jadi virus ini hanya disusun oleh asam nukleat. Asam nukleat itu salah satu aja, mau DNA atau RNA gitu. Terus virus dapat memperbanyak diri dalam jaringan atau organisme hidup. Ya, jadi cuman bisa bereproduksi ketika dia berada di dalam sel inang ya. Jadi kalau di luar sel inang tuh dia off gitu, mati gitu. Terus dapat melewati saringan bakteri. Artinya apa? Jadi karena virus ini lebih kecil dari bakteri, dia itu bisa melewati saringan bakteri gitu. Karena kecil banget gitu ukurannya. Yang tadi ya aku udah sebutin ultra mikroskopis. Terus dapat dikristalkan. Nah, ini yang pernah aku baca juga bahwa virus ini bisa dikatakan makhluk hidup karena dia dapat dikristalkan gitu. Seperti tadi ya, yang dari peneliti sejarah gitu. Kemudian, replikasi virus dapat terjadi karena terdapat asam nukleat, yaitu DNA atau RNA, untuk tujuan memproduksi virus baru. Jadi, eh, virus itu bereplikasi di dalam sel inang, misal di tubuh manusia nih, dia bereplikasi, terus dia tujuannya itu untuk memproduksi virus baru. Nah, jadi ini cara ciri dan karakteristik virus yang mungkin teman-teman beberapa dari poin ini udah pada tahu ya, virus itu seperti itu. Jadi ini bisa diingat-ingat kembali gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya itu, nah ini nih ukuran virus. Ada gambarnya ya. Jadi bisa dibandingkan ini tuh sel dari hati manusia. Nah, ini ukuran ribosom. Ribosom kecil kan di sel manusia tuh. Nah, ini virus tuh di apa di bawah ribosom gitu ya ukurannya. Nah, ini contoh-contoh virusnya ada poxivirus, togavirus, herpes virus, reovirus, tempat bakteriofag, picornavirus, adenovirus, Escherichia coli, paramyxovirus, dan tobacco mosaic virus. Jadi, emang sekecil ini gitu ya ukuran virus tuh. Lebih kecil dari sel manusia, kayak gitu. Oke, nanti ini kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya ya, mengenai macam-macam virus kayak gitu.
Oke, kita lanjut. Sebentar. Oh ya, ini ada ini nih. Sebelum lanjut ke materi selanjutnya, aku pengen em, ada quiz dulu nih, multiple choice ya. Maaf kalau quiz ya bahasa Inggris, sama-sama belajar aja ya. Kita membiasakan menggunakan bahasa internasional. Gitu. Oke, kita baca bareng-bareng ya. This is a microscopic particle that may trigger diseases in organism. Nah, jawabannya apa? Boleh yuk ramein di chat. Jawabannya apa? Bakteri, virus, influenza, atau germ? Kuis pertama nih. Ayo. Ini gampang banget lah. Oke. Dari Jawa virus. Oke. Yang lain, yang lain. Virus. Oke, Ajija. Arah virus. Oke, virus. Oke. Iya, benar banget ya, teman-teman. Jawabannya virus. Nah, pembahasannya kenapa? Karena lihat dari kata kuncinya, microscopic particle. Artinya, virus itu tidak dapat dilihat secara langsung gitu. Jadi harus menggunakan alat bantu mikroskop. Bahkan mikroskop elektron gitu ya. Terus, kata kunci yang lain adalah trigger diseases in organism. Jadi, virus itu dapat menginfeksi seseorang jika ia masuk ke dalam tubuh manusia. Virus itu merupakan patogen ya yang dapat menyebabkan penyakit yang hanya bisa reproduksi di dalam sel inang. Begitu ya. Jadi, semuanya benar ya jawabannya virus. Oke, lanjut. Nah, kuis kedua. They are single-cell organism that can live inside or outside a body and may trigger diseases. Apa? Jawabannya bakteri, virus, influenza, atau germ. Ayo, jangan terkecoh nih. Oke, boleh di-chat Ajija bakteri yang enggak sih, Kak? Oke, Ajija bakteri. Yang lain ada pendapat lain? Bakteri atau virus? Bakteri, Maya, bakteri. Oke. Oke. Yang lain ada lagi? Bakteri meren. Bakteri. Oke. Kita lihat jawabannya. Ya, betul ya, bakteri. Oke, jadi ingat pembahasannya itu perbedaan bakteri sama virus ya. Jadi yang tadi udah aku sebutkan di awal gitu, virus itu tidak bisa hidup jika tidak berada di dalam sel inang. Jadi dia harus hidup di dalam sel inang. Sedangkan di sini di soalnya itu disebutkan a single cell that can live inside or outside. Jadi yang bisa hidup di inside or outside a body itu kan bakteri ya gitu. Jadi jawabannya adalah A, bakteri. Oke, keren teman-teman. Jadi bisa ngebedain ya virus sama bakteri. Nah, selanjutnya kita lanjut ke struktur virus. Tadi udah ciri sama karakteristik, sekarang struktur virus. Masih semangat kan ya? Masih. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah struktur tubuh virus. Di struktur virus ini yang pertama terdiri dari asam nukleat. Seperti yang tadi aku udah sebutin, struktur tubuh virus ini tadi dari hanya terdiri dari asam nukleat gitu ya, DNA atau RNA. Jadi jadi disebutnya itu nanti itu virus DNA atau virus RNA karena hanya salah satu aja. Terus dia bisa dilihat ya di gambar ini. Ada dinamakan kapsid. Mana nih kapsid? Ini ya, kapsid. Kapsid itu apa? Kapsid itu adalah selubung protein ya. Jadi ini tuh terdiri dari unit-unit protein kapsid itu yang dimana menyelubungi si virusnya gitu. Nah, terus ada apa? Kapsomer. Kapsomer itu apa? Kapsomer itu unit kapsid. Jadi unit-unit kapsid ini disebut sebagai kapsomer. Terus selain itu ada istilah envelope. Envelope itu apa? Envelope itu amplop. Kalau Indonesianya amplop sih. Jadi envelope itu amplop kapsul yang terdiri dari lipid layer. Lipid layer itu lemak ya, 2 lapisan lemak. Nah, ini ya, bisa dilihat. Kalau ini virus yang nggak punya
envelope. Kalau ini virus yang punya struktur envelope. Nah, terus ada istilah virion. Virion itu apa? Virion itu di mana partikel virus yang utuh itu kayak ada kapsomer, ada kapsid, ada asam nukleat, ada envelope disebut virion. Kayak gitu. Oke. Nah, aku ulangi ya. Jadi struktur virus itu ada kapsomer, ada kapsid. Nah, unit kapsid itu disebut kapsomer. Terus di dalamnya itu ada asam nukleat. Asam nukleat itu terdiri dari DNA atau RNA. Selain itu, virus itu ada yang memiliki envelope atau amplop kayak gini nih bentuknya. Ini tuh terdiri dari dua lapisan lemak kayak gitu. Dan virus yang utuh itu disebut virion. Tuh ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini penjelasan lebih lanjutnya sih. Jadi, yang tadi aku udah sebutin, kalau virus itu bisa disebut virus DNA atau virus RNA. Jadi, sesuai jenis asam nukleat penyusunnya. Kayak gitu. Terus, bergantung pada tipe virus, virus itu terdiri dari beberapa tipe gitu ya, teman-teman. Mungkin udah pernah lihat juga gitu ya, ada yang bentuknya kapsid, berbentuk yang seperti batang, ada polihedral, ada empat yang lebih kompleks gitu. Pernah lihat juga ya mungkin macam-macam virus. Terus jumlah virus ini memiliki amplop atau envelope virus, yang dimana apa sih fungsinya gitu ya envelope ini? Fungsinya itu untuk menginfeksi inang, kayak gitu. Jadi yang berasal dari membran sel inang. Nah, envelope ini mengandung fosfolipid, glikoprotein, dan protein, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini nih gambarnya, lebih jelasnya ya. Nah, ini ada kapsid yang tadi udah aku sebutin. Kapsid, composed of many capsomers. Jadi, kapsid itu terdiri dari unit-unit protein yang disebut kapsomer ya. Terus di dalam kapsomer ini ada asam nukleat. Kalau ini dicontohkannya DNA ya asam nukleatnya. Gitu. Nah, ini dapat dilihat di sini. Terus ada envelope. Nah, ini contoh virus yang memiliki envelope. Nah, jadi ada lipid layer-nya bisa dilihat ya. Ada lipid layer itu kan ada yang hidrofilik, ada hidrofobik kan. Gitu. Nah, ini nih envelope. Terus ada spikes. Spikes itu apa? Spikes itu jadi kayak jarum gitu ya. Jarum luarnya dari si virus ini yang nantinya bisa digunakan untuk menempel pada sel inang gitu. Spikes itu. Seperti itu. Jadi ini ilustrasi struktur dari tubuh virus. Sederhana kan? Gitu. Nggak kayak sel manusia gitu yang benar-benar kompleks. Ini tuh sederhana banget gitu. Jadi yang perlu kalian ingat adalah kapsid, envelope, asam nukleat, spikes. Oke. Lanjut. Nah, ini yang aku sebutin tadi, keanekaragaman bentuk virus. Di sini tuh yang pertama nih, ada tobacco mosaic virus yang tadi udah aku sebutkan di awal, yang memiliki bentuknya itu kayak batang kaku gini ya, gitu. Nah, ini kapsomernya. Ini virusnya asam nukleatnya DNA ya, RNA. Nah, ini. Terus ada adenovirus. Adenovirus bentuknya kayak gini. Nah, terus ini ada glikoprotein, ada DNA, ada kapsomer. Sama-sama aja sih kalau strukturnya, jadi bentuknya aja yang ngebedain. Kalau strukturnya sama. Ini ada influenza virus. Influenza virus ini glikoproteinnya, ini RNA-nya, ini kapsid, ini envelope. Nah, ada envelope. Jadi yang influenza tuh punya envelope. Yang D itu virus T ya. Bentuknya kayak T tuh. Ada kepala, ada DNA, ada apa ini? Oh ya, ini untuk ekor ya, ekor selubungnya gitu. Terus ada yang kayak spikes tadi, tail fibernya kayak gitu. Ini tuh T itu bakteriofag disebutnya. Nanti kita akan bahas itu ya, apa itu bakteriofag. Jadi ini bentuk virus tuh macam-macam ya gitu. Dan ukurannya juga tuh macam-macam. Bisa dilihat oleh teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang aku sebutkan. Bakteriofag. Jadi, bakteriofag ini dari ini dulu ya, dari strukturnya dulu.
terdiri dari kapsid tadi ya, polyhedral head kapsid, kemudian ada asam nukleat yang terdiri dari asam nukleat RNA, DNA gitu ya, atau RNA atau DNA. Kemudian ada kolar di sini, ada spiral protein sheet, yaitu protein spiral. Terus ada central hollow core, intinya. Terus ada end plate di sini yang ada spike-nya nih. End plate itu yang buat nancepin gitu, nancepin ke si sel inangnya. Terus ada tail fibers. Ini tuh berarti kayak ekor fiber gitu ya dari protein kayak gitu. Nah, itu kan komponen-komponennya. Fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu yang pertama kapsid atau protein coat, di mana kapsid atau protein coat ini berfungsi untuk memproteksi protection of nucleic acid from destruction by DNases. Jadi artinya itu memproteksi. Jadi si kapsid itu kan di dalamnya ada asam nukleat nih. Jadi dia memproteksi asam nukleat dari kerusakan gitu. Si kapsid ini fungsinya, yang ada kepalanya lah gitu. Kepala dari si virus. Terus ada asam nukleat. Asam nukleat udah pasti tahu ya, asam nukleat itu kan genom ya. Jadi berisi informasi genetik dari si virusnya, baik itu DNA ataupun RNA. Untuk apa? Tadi fungsinya udah aku sebutin untuk replikasi gitu ya, replikasi virus kayak gitu. Terus ada spiral protein sheet. Nah, ini fungsinya itu jadi si asam nukleat itu kan nanti kita akan bahas ya dari siklus reproduksi, tapi intinya asam nukleat ini tuh nantinya akan disalurkan melalui spiral protein sheet yang dimana nanti si asam nukleat dari virus itu bisa masuk ke sel inang kayak gitu. Jadi di sini retract so that nucleic acid can pass from capsid into host cell cytoplasma. Jadi nanti si asam nukleatnya itu bisa melalui si spiral protein sheet ini bisa masuk ke sel inang atau host cell ya disebutnya itu. Terus di sini ada end plate and tail fibers. Ini ya, di mana artinya itu attachment of PAG to specific receptor site on a susceptible host cell wall. Jadi bisa attachment tuh jadi kayak nempel gitulah ke reseptor dari sel inangnya gitu ya, gitu dari dinding sel inang. Ini sebenarnya struktur virus T itu yang paling kompleks dibanding yang ini nih, yang sebelum-sebelumnya. Ini itu paling kompleks, paling paling lengkap gitu. Tapi ini nggak punya envelope ya virus ini. Yang punya envelope tuh tadi contohnya influenza, terus ya udah influenza doang sih yang punya envelope. Jadi cuman beberapa doang. Itu. Nah, informasi. Nah, ini apa sih bakteriofag? Jadi bakteriofag itu virus yang menginfeksi bakteri gitu. Jadi disebutnya itu bakteriofag. Itu. Nah, bakteriofag ini pertama kali dijelaskan pada tahun 1915 oleh Frederick Ford dan Felix de Herel. Nah, nama bakteriofag ini dalam bahasa Yunani artinya memakan bakteri. Nah, diciptakan oleh si de Herel ini karena kehancuran melalui lisit sel yang terinfeksi. Jadi dulu tuh ditemukan bahwa si sel bakteri itu mengalami lisis gitu. Nah, jadi itu disebabkan oleh si virus gitu. Nah, bakteriofag ini menunjukkan variabilitas penting dalam ukuran bentuk dan kompleksitas struktur. Kayak gitu. Jadi bakteriofag ini benar-benar lebih kompleks gitu ya dibanding si variabilitas yang lain gitu ya. Kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang terakhir, yaitu fungsi virus ya. Fungsi virus. Nah, fungsi virus itu seperti yang teman-teman tahu, kalau kebanyakan yang kita tahu itu kan fungsi virusnya itu merugikan ya, gitu. Jadi kebanyakan itu kayak tahunya kita penyebab penyakit ya. Tadi kan influenza, terus tobacco mosaic virus dan lainnya gitu. Jadi fungsi virus ini yang ada juga loh yang menguntungkan. Apalagi sekarang kan
akibat virus corona kita bisa membuat vaksin gitu ya. Di mana vaksin ini patogen virusnya itu dilemahkan dan dimasukkan ke dalam tubuh manusia sehingga si sistem pertahanan tubuh manusia itu bisa mengenali si virus corona ini gitu ya. Jadi kita bisa kekebalan tubuhnya itu tahu gitu, meningkat kayak gitu. Terus selain itu, fungsi virus itu membuat antitoksin, di mana antitoksin ini sebagai zat pelawan racun. Kan DNA virus itu bisa dimasukin kan ke sel tubuh inang. Nah, nanti tuh bisa menjadi pelawan racun gitu dengan yang disatukan dengan sel inang gitu. Terus virus itu juga sebagai perlemahan bakteri kayak gitu. Nah, yang merugikan ya banyak banget ya penyebab penyakit pada manusia. Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya gitu. Penyebab-penyebab penyakit pada manusia oleh virus. Seperti sekarang kan virus corona, terus virus influenza, terus pokoknya banyak deh gitu ya. Kayak gitu. Oke, nah ini ada kuis lagi yang nomor 3. Ini aku ambil dari soal UMPTKIN tahun 2013 ya. Soalnya yang terbaru itu aku belum nemuin contoh soal virus gitu. Dan kebanyakan soal-soal UMPTKIN itu teman-teman ini lebih ke sekarang tuh kayak analisis dari grafik, analisis kayak dari cerita kayak gitu. Jadi lebih lebih hot gitu ya, nggak cuman hafalan tapi juga paham konsep kayak gitu. Nah, ayo kita jawab sebentar ya. Virus memiliki sifat-sifat berikut kecuali A. Tidak memiliki protoplasma, B. Memiliki kapsid yang disusun oleh lipid, C. Memiliki kapsid yang disusun oleh glikoprotein, D. Memiliki salah satu jenis asam nukleat, DNA atau RNA. Nah, ayo yang mana kira-kira? Yang bukan ya, kecuali A. Oke. A. A. Ajija A. Ada lagi yang oke A semua ya? Oke. Oke, A. Oke, semua A. Dan ternyata jawabannya adalah, kalau aku cari ya, B jawabannya. Kapsid yang disusun oleh lipid. Karena kenapa? Pembahasannya karena tadi kapsid virus kan disusun oleh protein, bukan lipid. Yang lipid itu apa? Envelope-nya kan? Kalau kapsidnya itu selubung unit protein. Jadi kapsid ini yang tadi udah aku jelasin subunit protein disebut kapsomer kan. Nah, kalau yang lipid itu envelope-nya. Nah, tidak memiliki protoplasma itu yang aku udah baca ya, itu benar karena tadi si virus ini kan tidak punya struktur sel gitu ya, di mana protoplasma itu kan hanya dimiliki oleh kayak bakteri atau sel manusia, hewan kayak gitu. Jadi yang betulnya itu adalah B, kapsid yang disusun oleh lipid kayak gitu, teman-teman. Oke. Oke, begitulah. Cepat banget ya pelajarannya. Jadi yang pertemuan pertama ini sampai sini dulu. Jadi kita nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya itu tentang reproduksi, terus tentang reproduksi virus, klasifikasi virus, terus sama apa ya? Oh ya, sama penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus gitu ya. Jadi kesimpulan hari ini tadi kita coba review lagi ya. Mulai dari pengenalan virus, di mana virus itu hidup atau enggak gitu ya. Oke, jadi di sini kita udah belajar di mana si peneliti itu menyebut virus itu hidup pinjaman gitu ya. Hidup pinjaman karena dia hanya bisa hidup di dalam sel inang gitu. Terus kita juga udah belajar tentang asal-usul dari virus itu gitu. Yang dimana asal-usul virus ini diketahui dari dimana ada penyakit mosaik tembakau yang ditemukan oleh para peneliti, kemudian Martinus menunjukkan bahwa patogen itu hanya berproduksi dalam sel inang. Terus Wendell mengonfirmasi itu
bahwa ia itu adalah virus. Seperti itu. Ini bentuk virusnya, terus tadi kita juga udah belajar ciri dan karakteristik virus. Ini ya. Kemudian ada ukuran virus, yang tadi udah aku sebutkan, kecil banget. Virus tuh lebih kecil dari bakteri. Tadi ini kita udah belajar. Terus struktur virusnya juga ada asam nukleat, kapsid, kemudian envelop, dan virion. Terus struktur tubuh virus, tadi itu ya udah disebutkan juga ya. Nah ini gambarnya, terus ini bentuk virus tuh macam-macam gitu ya. Terus ada bakteriofag, di mana bakteriofag ini adalah virus yang untuk virus yang menginfeksi bakteri, disebutnya bakteriofag. Tuh. Ini ada susunannya, ada komponen-komponennya tadi udah aku jelaskan. Fungsi virus itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Gitu. Contohnya yang menguntungkan itu seperti untuk pembuatan vaksin ya. Ini tadi. Oke, jadi gitulah kesimpulan kita hari ini mengenai pembelajaran dari pengenalan virus, struktur virus, kemudian fungsi virus. Oke, kita lanjut ke apa ada pertanyaan dari teman-teman semua tentang materi hari ini? Atau ada yang belum jelas gitu? Boleh langsung aja di kolom chat, tanyain atau langsung speak up. Aku tunggu deh 3 menit. Mbak, ini ada pertanyaan ya. Kalau udah jelas boleh di chat jelas gitu. Atau ada yang mau ditanyain boleh. Kalau emang udah jelas. Tunggu ya. Oke, ada pertanyaan nih dari Jaba. Mau tanya, Kak, apa sih yang buat virus itu bisa berbahaya atau mematikan? Unsur apa dari virus itu yang berbahaya? Oke, jadi virus itu mengapa berbahaya atau mematikan? Karena ini nih, adanya yang setahu aku yang udah aku baca, itu adanya envelope. Nah ini, envelope itu kan apa ya, apalagi virus envelope itu yang benar-benar bisa apa ya, agen patogennya itu benar-benar kuat gitu. Jadi di sini itu kan adanya envelope itu bisa menginfeksi inangnya gitu. Jadi ini yang paling berbahaya gitu. Kalau virus yang ada envelope kayak virus corona kan, virus corona punya envelope-nya kan. Itu. Terus selain itu, virus itu di mana emang sifatnya itu kan parasit obligat ya. Itu yang tadi udah aku sebutkan. Selain envelope, adanya parasit obligat ini nih. Kayak gitu. Terus emang sifatnya itu apa ya? Cuman bisa bereproduksi di dalam sel inang gitu ya. Jadi itu juga yang mengakibatkan virus itu berbahaya gitu. Kayak gitu. Di mana virus juga dari katanya juga racunnya gitu. Jadi seperti itu. Ini nanti aku boleh teman-teman yang tahu mungkin ada yang lebih tahu gitu ya unsur apa dari virus yang berbahaya selain envelope gitu. Yang aku tahu itu dari envelope-nya gitu. Jadi yang envelope-nya tadi yang benar-benar berbahaya gitu. Ada yang tahu mungkin yang dari teman-teman yang udah pada baca atau pernah ya. Oke, semakin besar envelope-nya semakin berbahaya. Ya, betul, semakin berbahaya. Sebenarnya ukuran envelope ini aku belum tahu sih kalau ukuran envelope itu bisa, maksudnya ada yang lebih kecil atau lebih besar gitu. Jadi kayak sepertinya envelope itu kalau misal kayaknya semakin banyak gitu ya, yang envelope-nya itu semakin banyak dari si virus itu bisa lebih berbahaya pastinya gitu.
Yaitu menandakan bahwa virus itu ini kayak gitu. Nah, oke, begitu ya Jabal. Nanti di pertemuan selanjutnya kita bisa bahas lagi ya, sambil teman-teman yang lain juga bisa cari-cari gitu. Bagus pertanyaannya, makasih ya. Oke, dari yang lain ada yang oke, sama-sama. Dari yang lain ada lagi pertanyaan? Yuk tanyain aja. Nah, oke dari Siti. Kanker itu kan dari virus, Kak. Nah, terus pengobatannya ada yang dinamakan kemoterapi. Kenapa di beberapa sebentar. Kenapa di beberapa orang yang menjalani pengobatan yang berhasil ada yang enggak? Oke. Setahu aku kalau kanker itu kan pengobatannya ya benar kemoterapi. Nah, itu apa ya, kanker itu kan dari sel yang ganas ya. Awalnya itu dari sel yang ganas, sel yang nggak bisa terkontrol oleh tubuh kita gitu, oleh gen kita. Jadi terus-terusan membelah, dan juga bisa memakan sel-sel lain juga ya yang ada dalam tubuh kita gitu, merusak. Nah, ketika kita menjalani pengobatan kemoterapi, kan kemoterapi itu fungsinya itu buat bisa apa ya, bukan menghilangkan secara permanen sih, jadi menghilangkan secara parsial gitu, efeknya gitu, efek dari si kankernya itu. Jadi di apa ya, dimatikan si kankernya itu secara parsial gitu. Jadi, nah kenapa ada yang nggak berhasil? Karena kanker itu kan apa ya, bisa dari mutagen juga, banyak faktornya ya. Bisa munculnya itu dari mutagen, dari misal bahan kimia atau biologis atau apapun itu. Terus juga itu gimana gaya hidup seseorang juga sih, maksudnya ketika dia udah beres nih kemoterapi tapi tetap aja kena mutagen atau patogen-patogen lainnya, kan itu kanker itu bisa terancam pulih. Nah, jadi itu yang bisa menyebabkan masih adanya si sisa gen atau sisa kanker itu eh, yang belum dihapus oleh si kemoterapi gitu, yang belum dibasmi oleh kemoterapi. Jadi kayak gitu. Jadi ya ada yang berhasil, ada yang enggak. Mungkin teman-teman yang lain ada jawaban lain atau pernah baca gitu. Itu sih oh, jawabannya. Oke. Ada pertanyaan lain nggak sebelum kita tutup nih? Udah jam 10. Oke, sambil nunggu ya. Aku mau share dulu ini apa presensinya, kalian harus isi presensi untuk hari ini. Nah, ini presensinya ya, teman-teman. Boleh diisi sekarang sambil nunggu. Dahra, untuk materi nanti di-share di grup. Iya, nanti di-share ya. Aku nanti bakal kirim ke kakak admin, mentor. Nanti adminnya bakal kirim. Oke. Ara, ada pertanyaan dari Ara. Sambil mengisi presensi ya, teman-teman. Dari Ara, Kak, kalau vaksin adalah virus yang masuk ke dalam tubuh, apakah akan berbahaya jika imunnya sedang tidak kuat? Oke, pertanyaan bagus ya. Jadi, karena sistem vaksin itu adalah ketika virusnya itu dilemahkan kan, tadi sebagai patogen yang dilemahkan, terus biar sistem imun kita itu tahu gitu, kenal, itu tuh virus corona gitu, jadi nanti tuh kita imunnya kuat. Nah, terus gimana kalau emang imunnya sedang tidak kuat? Nah, tahu kan kalau kalian pasti udah divaksin juga kan, di mana reaksi dari vaksin itu panas,
terus meriang, terus apalagi ya? Ya, aku juga ngerasain kayak pokoknya kurang enak badan lah ya. Nah, jadi ya kayak gitu, kalau emang imun kita sedang tidak kuat divaksin, jadi kayak sakitnya tuh bener-bener kayak demamnya itu bener-bener sakit. Jadi bener-bener apa ya, si efeknya itu lebih parah dari biasanya gitu. Jadi imun kalau emang lagi sakit atau lagi nggak kuat imunnya, sebaiknya teman-teman jangan dulu divaksin gitu ya, karena emang efek vaksin kan seperti itu. Itu kenapa? Karena kenapa bisa begitu? Karena itu kan salah satu respon tubuh kita terhadap si virus, respon sistem imun kita gitu. Jadi kayak gitu arah jawabannya. Jadi bisa berbahaya tapi enggak juga sih. Jadi kita kita sendiri juga yang harus bisa menjaga asupan pola makannya, terus istirahat yang cukup biar nanti imun kita bisa benar-benar kuat gitu ketika virus ada yang masuk kayak gitu. Ada lagi nggak yang mau nanya? Masih aku bukan. Jangan lupa ya isi presensinya. Sekarang ada berapa yang ikutan? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Saya 4. Kak, mau bertanya, Oke, boleh aja. kan pas masa corona Kak, itu banyak orang yang takut divaksin Kak, karena dikiranya itu vaksinnya ada virusnya Kak. Nah, orang tua bilang Kak, kalau sudah vaksin itu minum air kelapa, kira-kira bagaimana tanggapannya Kak menurut kita itu Kak? Kasih Kak. Oke. Aku juga pernah dengar itu sih. Oke, sama-sama. Kalau menurut aku, sepengetahuan aku itu karena ya benar sih karena emang fakta gitu. Vaksin itu kan dari virus gitu ya, virus yang dilemahkan. Tapi ada juga vaksin yang bukan dari virus ya. Boleh teman-teman cari pokoknya ada vaksin yang bukan dari virus gitu. Jadi orang-orang waktu itu minum air kelapa gitu ya, buat bisa apa tadi Jijah? Buat bisa imunnya kuat, lebih kuat. Aku lupa tadi. Tadi apa? Minum air kelapa buat apa? Biar apa? Iya, buat tidak, supaya itu virusnya kayaknya Kak, tidak tersebar ke seluruh tubuh yang itulah Kak. Oke. Oke, kalau itu aku belum pernah dengar sih kalau misal minum air kelapa virus bisa nggak tersebar. Tapi ya kalau emang ya betul, Irmawati menetralisir vaksin. Jadi mungkin kan seperti kita tahu ya air kelapa itu kan antioksidan ya. Air kelapa itu. Iya, benar-benar Siti. Ya. Jadi air kelapa itu buat detoks racun dalam tubuh. Kalau kalian tahu ya, kalau misal nih air kelapa itu di biji tumbuhan lah, direndam di air kelapa itu bisa bersih, benar-benar bersih. Nah, itu benar karena fungsinya itu air kelapa itu buat detoks racun tubuh. Jadi ya bisa mungkin bukan biar virusnya enggak tersebar ya, tapi air kelapa itu ya sebagai detoks racunnya sih, kayak karena kita lagi sakit, terus mungkin biar lebih enakan gitu ya, lebih si efek dari vaksin atau apa ya virusnya itu enggak terlalu benar-benar apa parah gitu. Jadi kita minum mungkin teman-teman atau orang-orang itu minum air kelapa karena ya seperti itu emang dari air kelapanya gitu. Kayak gitu sih dia. Jadi fungsi dari air kelapanya yang memang bagus itu buat tubuh kita gitu. Jadi itu bisa buat bukan untuk menghilangkan virusnya tapi kayak buat menetralisir gitu. Jadi lebih mengurangi gitu ya efeknya. Kayak gitu sih. Iya. Ya, terima kasih Kak atas penjelasannya Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi nggak yang lain? Karena tadi kan kita telat ya mulainya. Jadi sampai 10 lebih 10 deh. Nah, tadi kita tuh. Oh ya, yang baru masuk. Ini siapa aja ya? Oh, share ulang ya. Presensi. Boleh sambil isi presensi ya, teman-teman. Ada berapa orang sih? Satu. Ini ada 15
kurangi 2, ada 13 orang ya yang sekarang ikut. Ada lagi nggak pertanyaan tentang virus? Bentar, aku ambil share screen lagi deh. Oke, ada Zari Zahra. Kalau untuk larangan minum susu setelah... Bentar. Duduk. Bentar ya. Kalau untuk larangan minum susu setelah vaksin atau minum obat itu sama halnya kayak air kelapa juga ya bisa. Iya, larangan minum susu. Larangan minum susu setelah vaksin atau minum obat. Oh, aku belum pernah dengar sih kalau larangan minum susu itu setelah vaksin atau minum obat. Emang bener ya teman-teman? Kalau misal udah divaksin nggak boleh minum susu ya. Soalnya aku belum pernah dengar ini. Apakah ada yang tahu nggak? Boleh yang tahu bisa sharing. Katanya gitu, Kak, tapi nggak tahu kenapa. Oke. Bisa memperlambat cara kerja obat tersebut. Oke, dari Irma. Oke, makasih Irma. Ya, sepertinya karena mungkin susu itu ada zat laktosa ya. Jadi mungkin berpengaruh ke vaksin atau obat yang kita minum juga gitu kan. Itu nanti di sistem pencernaannya itu dan apa ya, penyerapan si zat nutrisinya mungkin bisa terhambat ya itu dari obatnya. Jadi lebih baik jangan gitu. Mungkin gitu Jara. Jadi karena ada zat laktosanya susu tuh kayak gitu. Oke, sama-sama. Oke, boleh satu pertanyaan lagi deh kalau masih ada. Dari Irma, disarankan gak minum obat dengan susu kayak air teh. Oh, iya, bener banget Irma. Ih, Irma, pinter banget. Ya, teman-teman, fun fact kalau air teh itu, kalau sebenarnya kalau kita sekarang nih, bukber, terus kita minum air teh itu sebenarnya itu kurang baik ya, apalagi kita makan sambil minum air teh gitu. Itu soalnya air teh itu bisa memperlambat atau menghambat penyerapan zat besi dalam tubuh gitu. Jadi sebaiknya minum air mineral, jangan minum air teh gitu. Kalau sambil makan. Itu fun fact. Itu air teh itu ya benar. Makasih ya Irma. Keren-keren. Ada lagi satu pertanyaan lagi kalau masih ada. Kalau enggak, mungkin kita tutup ya karena udah jam 10 lebih 10. Terus teman-teman yang laki-laki juga mau siap-siap sholat Jumat ya. Oke, jadi aku izin tutup ya. Makasih banyak buat teman-teman semua atas antusiasnya. Tadi kita udah main kuis ya, udah jawab, udah pada aktif juga. Aku senang banget semuanya pada aktif, apalagi pertanyaan-pertanyaan juga menarik gitu ya. Terus kita saling sharing juga gitu ya. Oke, nah sekian dulu dari aku, Zia sebagai mentor biologi. Nanti pertemuan selanjutnya, ingat kita akan membahas tentang klasifikasi virus dan reproduksi virus gitu ya. Jadi bisa dibaca-baca dari sekarang gitu. Kamu saham nih Dan. Iya, sama-sama. Di sini pada suka Korea kan? Aku suka Korea loh. Jadi aku pakai Hangul ya di sini. Ya, sama-sama ya. Oke, buat teman-teman mungkin yang udah ada isi presensi ya, boleh langsung boleh leave aja gitu ya. Makasih banyak semuanya. Nanti PPT sama soalnya dikirim. Ya, sama-sama. Oke. Sama-sama, Nila. Boleh teman-teman leave duluan aja ya. Duduk. Apa ini?
Ya, jazakallahu khairan juga, Ara. Udah. Kalau Jabal udah selesai nih. Boleh review aja sama Aura. Oke, sama-sama. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, lagi. Ya, silakan Jabal.